warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini di sini agak mendung ya. Jam di sini bukan jam 9:05 pagi ya. Lebih cepat 1 jam ya. Ya Pak. Jadi berdasarkan permohonan dari saudari Ahnaf Anan Mahfuzah ya. Nama susah ini. Nama Arab asli. Nomor ini berapa Hanan? 2018. 2018, 12, 11, 13 Pak. 2013 ya. Jadi permohonan saudara pada hari ini kita mengadakan seminar proposal ya, atau skripsi saudari Hanan ya, dengan judul pengaruh environmental, social, governance atau ESG, disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di IDX ESG Leaders tahun 2016 ke 2020 ya. Jadi anak ini semester 7, saat ini sedang magang dan rencananya targetnya harus selesai dalam semester ini. Oke, Saudara, untuk itu kita FBS sudah menunjuk saudara Bapak Dr. Muklis ya, sebagai tim penguji ya, dan juga Bapak Ibu Lydia Nasvina tim penguji 2 ya, dan saya sendiri sebagai pembimbing saudara. Untuk itu pada kesempatan ini nanti kita akan mempersilakan saudara untuk presentasi proposal. Waktunya diberikan sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Kemudian setelah itu waktu kita berikan kepada Bapak Dr. Muklis dan Ibu Lydia Nasvina SCAK MACA untuk menanggapi presentasi saudara, bisa pertanyaan, bisa tambahan, bisa saran dan sebagainya. Tujuannya untuk memperbaiki ya, proposal lebih baik lagi. Untuk itu kepada saudari Hanan dipersilakan untuk presentasi ya. Baik Pak Sparta, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini tulisan miring-miring ini memang benar nih? Iya, benar Pak. Pusing selanya. Miring sini, miring sana. Agak miring ya Pak, iya maaf ya. Asal jangan kemudian miring aja. Matanya silindris tuh Pak, silindris Pak kalau pusing lihatnya. Oke, silakan Hanan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Dr. Sparta MA AKCA, Bapak Dr. Muklis SE MBM, Ibu Lydia Nasvina SE AKMS, Mbak Vita dan teman-teman audiens, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sparta selaku pembimbing saya, kemudian kepada Pak Muklis dan Bu Lydiana selaku penguji sempro saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Vita dan teman-teman yang sudah membantu saya. Perkenalkan, saya Ahnaf Anan Mahfuzah, mahasiswi akuntansi 2018. Mohon izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Environmental Social Governance Disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks ESG Leaders tahun 2016 sampai 2020. Saya akan mulai dari latar belakang dilakukannya penelitian ini. Adanya otoritas jasa keuangan sebagai regulator yang menerbitkan peraturan OJK nomor 51 POJK 3 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Yang mana pada pasal 10 dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik tersebut diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Yang kemudian laporan keberlanjutan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan batas waktu laporan tahunan.
Selain itu, Indonesia juga masih tertinggal dalam penerapan prinsip-prinsip melestarikan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan juga tata kelola. Hal tersebut ditunjukkan dengan posisi peringkat ESG Pasar Modal tahun 2019, yang mana Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 46 negara. Bahkan Indonesia berada di bawah Filipina, di bawah Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Untuk bisa memenuhi target OJK yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang terdaftar di BEI ini untuk melaporkan kinerja maka perlu pemahaman lebih akan penerapan ESG tersebut, diantaranya dengan penelitian ini. Saat ini kondisi ekonomi juga sedang menghadapi tantangan akibat hadirnya pandemi COVID-19, namun di balik itu sebenarnya perusahaan dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan penerapan ESG, terutama dalam pilar sosial. Dalam penelitian ini akan dilakukan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah environmental social governance disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di indeks ESG Leaders. Yang kedua, apakah pengungkapan kinerja environmental berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di indeks ESG Leaders. Yang ketiga, apakah pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di indeks ESG Leaders. Dan yang keempat, apakah pengungkapan kinerja governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di indeks ESG Leaders. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh environmental social governance disclosure terhadap nilai perusahaan yang sahamnya sudah terdaftar dalam indeks ESG Leaders. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pengungkapan kinerja environmental, sosial, dan juga governance secara individu terhadap nilai perusahaan yang sahamnya sudah terdaftar di indeks ESG Leaders. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, dan juga stakeholders sebagai penerima manfaat praktis, dan akademisi ataupun peneliti selanjutnya sebagai manfaat teoritis. Landasan teori dalam penelitian ini di sini terdapat 3 grand teori, yaitu sequence teori, stakeholder teori, dan legitimasi teori. Teori ini pertama dikemukakan oleh Spence tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Di sana dinyatakan bahwa isyarat atau sinyal sebagai tindakan dalam memberi suatu sinyal di mana pihak pengirim, yaitu pihak pemilik informasi, berusaha memberikan potongan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pengungkapan informasi non-keuangan perusahaan mengenai aspek sosial dan juga tata kelola perusahaan dapat menjadi sinyal positif bagi investor yang nantinya memberikan nilai baik terhadap perusahaan. Terkait stakeholder teori, pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan itu penting dilakukan karena para stakeholder juga mengharapkan manajemen agar melaporkan setiap aktivitas bisnisnya, dan salah satunya ini dengan pengungkapan sustainability report yang mana di dalamnya menginformasikan terkait kinerja environmental, sosial, juga governance. Perusahaan juga akan mengupayakan agar memperoleh legitimasi dari stakeholders. Legitimasi masyarakat inilah yang merupakan sumber daya yang penting untuk operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan berjalannya perusahaan tersebut. Di sini terdapat variabel independen dan dependen. Variabel independennya yaitu ESG disclosure, environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure. ESG itu merupakan istilah yang digunakan dalam pasar modal untuk merujuk pada kinerja non-keuangan perusahaan, di mana kinerja tersebut memperhatikan 3 faktor utama, yaitu tadi ada environmental, sosial, dan juga governance. Pilar lingkungan, yaitu merupakan kontribusi perusahaan terkait penggunaan energi, emisi gas, kemudian terkait iklim, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pilar sosial itu seperti hak asasi manusia, tanggung jawab produk, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang terakhir ini ada pilar tata kelola seperti manajemen perusahaan, pemegang saham, dan juga strategi yang digunakan perusahaan. Pengungkapan atas kinerja tersebut akan tertera dalam sustainability report yang dilaporkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Untuk variabel dependen, di sini terdapat nilai perusahaan yang diartikan sebagai pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mengatur atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobin Scale.
Selanjutnya masuk pada kerangka penelitian, di dalamnya terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel independennya ada ESG, environmental disclosure, governance disclosure, dan social disclosure, dengan 2 variabel kontrol yaitu firm size dan juga leverage. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut untuk fase 1, yaitu kinerja environmental social governance atau ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, environmental disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, social disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, governance disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Masuk pada bab 3 yang berisi mengenai metode penelitian. Pertama, di sini objek dalam penelitian ini yaitu dalam daftar indeks ESG Leaders dengan 1 tahun sejak 2016 sampai 2020. Dikarenakan pengungkapan ESG ini sebenarnya masih bersifat sukarela dan terdapat penilaian tertentu atas pengungkapan kinerja tersebut, maka hanya 30 perusahaan yang dapat masuk dalam indeks ESG Leaders terbitan 14 Desember 2020 yang mana akan saya jadikan sebagai populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif kausalitas yang dilakukan guna mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen, dengan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan mulai dari 2016 sampai 2020. Pengungkapan data di sini, pengumpulan datanya dilakukan dengan 3 teknik, yaitu library research, observasi non-partisipan, dan juga dokumentasi. Untuk perhitungan skor ESG disclosure, environmental disclosure, social disclosure, dan juga governance disclosure dalam penelitian ini diterapkan indikator ESG yang sudah dinilai relevan oleh BGK Foundation. Masing-masing indikator tersebut dilihat dari sustainability reporting yang diungkapkan oleh perusahaan. Berikut indikator yang digunakan untuk disclosure. Yang pertama, apakah perusahaan melaporkan penggunaan listrik, BBM, freon, pupuk, serta limbah yang dihasilkan. Yang kedua, apakah perusahaan melaporkan efisiensi sumber dayanya terhadap nilai ekonomi. Yang ketiga, apakah perusahaan merekap penggunaan energi seperti listrik, BBM, dan sebagainya. Yang keempat, apakah perusahaan melaporkan konsumsi sumber daya terhadap praktik penggunaan. Hal tersebut dapat dilihat melalui konsumsi tahunan perusahaan dan skala fisiknya dapat dilihat menggunakan luas kantor, jumlah karyawan, dan sebagainya. Yang kelima, apakah perusahaan mengungkapkan penghematan biaya, penghematan sumber daya, ketersediaan, dan ketahanan atas energi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, apakah perusahaan mengungkapkan penggunaan air beserta sumbernya, misalnya air tanah, air sungai, atau PDAM. Yang ketujuh, apakah perusahaan menunjukkan adanya kebijakan dan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedelapan, apakah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengawasan dari dewan direksi atau manajemennya. Contohnya itu apakah terdapat agenda terkait perubahan iklim yang dilakukan pada rapat dewan. Kemudian apakah dewan komitenya mendedikasikan isu perubahan iklim seperti itu. Untuk yang ke-9, apakah perusahaan menunjukkan adanya manajemen risiko atas perubahan iklim atau perihal lingkungan tentunya. Dan yang ke-10, apakah perusahaan mengungkapkan adanya kontribusi langsung terhadap kegiatan menjaga lingkungan. Indikator untuk penilaian social disclosure, yang pertama, apakah perusahaan menunjukkan valuasi terkait perbandingan biaya perusahaan antar peran kepala eksekutif dengan karyawan lainnya. Yang kedua, apakah perusahaan menunjukkan adanya kesetaraan remunerasi guna mempertahankan kualifikasi pegawai. Yang ketiga, apakah perusahaan mengungkapkan tingkat pergantian karyawan. Yang keempat, apakah perusahaan menunjukkan adanya upaya peningkatan keragaman pemikiran dan ide karyawan secara merata. Di sini dapat juga melihat dari keyword atau kegiatan terkait peningkatan kreativitas, produktivitas, dan pengurangan ketidakstabilan sistemik. Untuk yang kelima, apakah perusahaan mengungkapkan strategi atau manajemen SDM. Yang keenam, apakah perusahaan menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam penggajian, perekrutan, dan sebagainya. Yang ketujuh, apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan untuk tenaga kerja dalam manajemen kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, apakah perusahaan menunjukkan tidak adanya hal terkait ketenaga kerjaan yang melanggar hukum.
Contohnya seperti pekerja di bawah umur. Kemudian untuk yang ke-9, apakah perusahaan menunjukkan kepatuhan akan kebijakan HAM? Dan yang terakhir, apakah perusahaan mengungkapkan kontribusinya dalam alokasi dana CSR perusahaan? Indikator untuk penilaian governance disclosure, yang pertama di sini apakah perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang kuat pada indikator non-keuangan maupun peningkatan efektivitas dewan. Yang kedua, apakah perusahaan mengungkapkan komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite perusahaan. Di sini dapat menggunakan keyword eksekutif mandiri, masa jabatan badan tata kelola, jumlah posisi, jumlah komitmen signifikan setiap individu, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apakah perusahaan menunjukkan kebijakan remunerasi terkait badan governance tertinggi, eksekutif, dan juga senior. Yang keempat, apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait supplier, vendor, dan sebagainya mengenai isu ESG. Yang kelima, apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai korupsi atau fraud perusahaan. Yang keenam, apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana perlindungan data konsumen. Yang ketujuh, apakah perusahaan mengungkapkan adanya komunikasi publik terkait kinerja ESG, contohnya dengan penyusunan SR, ESG Impact, dan juga yang lainnya. Yang kedelapan, apakah perusahaan melaporkan informasi sesuai standar GRI. Yang kesembilan, apakah perusahaan menunjukkan data keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan itu valid. Dan yang terakhir, apakah perusahaan mengungkapkan transparansi perihal pendekatan dan tata kelola perpajakan. Masuk pada operasionalisasi variabel, di sini ada variabel dependen atau variabel Y, nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobinski, yaitu ukuran premi atas penilaian pasar yang diartikan sebagai rasio atas nilai pasar dengan penggantian aset perusahaan. Pengukurannya di sini Tobinski diukur dengan BVA ditambah MVI ditambah BVA dibagi dengan BVA. Untuk variabel independennya, yang pertama X1 itu Environmental Social Governance Disclosure, yaitu pengungkapan indikator non-keuangan perusahaan yang bersifat sukarela dan mencakup hal terkait kemampuan keberlanjutan. Contohnya itu tadi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kemudian pengukurannya di sini skor ESG disclosure dihitung dengan rumus jumlah pengungkapan dibagi dengan total item yang diungkapkan. Kemudian untuk X2-nya, environmental disclosure, yaitu faktor lingkungan merupakan kontribusi perusahaan yang berhubungan dengan alam. Environmental disclosure juga menggunakan rumus jumlah pengungkapan dibagi dengan total item. Untuk X3-nya, yaitu social disclosure, yang diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang terbagi dalam subkategori seperti tenaga kerja, HAM, dan tanggung jawab masyarakat. Diukur dengan perhitungan jumlah pengungkapan dibagi dengan total item. Untuk X4, yaitu governance disclosure, yang diartikan sebagai pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan yang terbagi beberapa subkategori. Di sini contohnya manajemen perusahaan. Kemudian perhitungannya juga sama, menggunakan jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Kemudian ada variabel dummy, yaitu COVID. Pandemi coronavirus disease 19 merupakan epidemi yang menimbulkan reaksi pasar. Virus COVID ini dimulai di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Pengukurannya nilai 1 untuk pandemi COVID dan nilai 0 untuk masa pandemi. Maaf sebelumnya ini yang nilai 0 itu sebelum masa pandemi. Untuk variabel kontrol, itu yang pertama ada size, yaitu suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan beberapa cara. Salah satunya itu total aset. Menggunakan rumus size sama dengan loan dari total aset. Untuk leverage, yaitu gambaran perbandingan antara pendanaan melalui nilai hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Di sini leverage diukur dengan DER atau debt to equity ratio dengan rumus total debt dibagi dengan total equity.
Masuk pada total pengolahan data, di sini melakukan analisis statistik deskriptif dengan model penelitian model analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression dengan regresi data panel. Terdapat 2 model yang diterapkan, yaitu model pertama untuk periode sebelum pandemi COVID 2016 sampai 2019. Untuk model regresi yang kedua yaitu periode saat pandemi COVID yaitu 2019 sampai 2020. Analisis regresi data panel di sini menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokolerasi. Untuk teknik pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi dan uji parsial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman audiens. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sparta selaku pembimbing. Terima kasih kepada Saudari Hanan atas presentasinya dan cukup menarik juga ide penelitian dari Hanan ini. Untuk itu kepada Bapak Dr. Muklis, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Lidiana Sofina untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Pak Dr. Muklis. Mute Pak Muklis, mute, sudah berkeluar. Selamat Ahnaf, selamat ya kamu sudah sampai skripsi, sudah selesai lagi proposalnya, mudah-mudahan segera lulus. Jadi saya sudah baca ini dan juga sudah dengarkan apa yang kamu sampaikan. Ini sudah hampir perfect lah ya, jadi sudah bagus semua. Urutannya juga sudah oke, teorinya juga oke, pengukurannya juga sudah bagus. Saya hanya mau nambah-nambahin aja, barangkali bisa diakomodir. Tapi kalau enggak, saya rasa ini juga udah bagus ya. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Tapi kalau enggak, ini juga udah cukup lah. Jadi yang pertama dulu deh, ini kontrol variabelnya. Kontrol variabelnya ini kan hanya 2, yaitu size dan leverage. Jadi size itu memang berpengaruh ke nilai perusahaan pasti. Kan itu independent variabelnya itu kan ada book value kan ya? Ya nggak? Iya Pak. Book value ditambah market value dibagi book value kan gitu. Ya nggak? Tobin kan seperti itu. Jadi harga pasar dibanding dengan nilai buku. Nah sementara di independent variable ada size. Size itu kan juga nilai buku. Nilai buku dari total aset tapi, ya kan? Nah sehingga itu ya jelas itu correlated ke sana gitu. Jelas bahwa size itu besar kecilnya size, loan size akan berpengaruh terhadap nilai Tobin skew. Kemudian tapi itu kan bukan kinerja ya, boleh dikatakan bukan kinerja, itu size saja gitu. Size yang memang berpengaruh terhadap Tobin skew, karena Tobin skew itu sebenarnya size juga itu, ya kan? Cuman itu nilai pasar yang dibandingkan dengan nilai buku dari size perusahaan gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah leverage. Nah, leverage itu berpengaruh juga itu. Leverage itu pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Kalau leverage itu masih rendah, terlalu rendah, itu mestinya berpengaruh positif. Karena kalau dinaikkan, nanti nilai perusahaan akan meningkat karena memanfaatkan dana selain dana pemilik ya yang seharusnya dimanfaatkan, belum dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan. Jadi leverage semakin naik, tentunya nilai perusahaan juga akan naik. Tapi kalau udah terlalu tinggi, dia mungkin akan berbalik gitu. Nah, jadi itu kinerja lah itu, kinerja ya, kebijakan, pengaruh kebijakan terhadap nilai perusahaan. Nah, saya hanya ingin usulkan aja nih, barangkali kamu coba baca penelitian-penelitian lain yang berpengaruh terhadap Tobin skew itu apa aja selain size dan leverage. Ya, Ahnaf? Ya, baik Halo, Pak. Ahnaf. Iya Pak, baik Pak. Tolong baca beberapa
penelitian lain, apa saja yang sudah jelas-jelas berpengaruh signifikan banget terhadap Tobin Q itu. Ya, misalnya ROA, ROE, misalnya ya. Tapi kalau menurut saya mendingan ROA, ya, ROA. Coba kamu cari deh penelitian. Ada nggak pengaruh ROA terhadap Tobin Q gitu? Ya, baik Pak. Ya, nah kalau ada berarti ya layak juga dong dimasukin sebagai kontrol variabel gitu, ya, tambahin 1. Karena biar bagaimanapun kan kinerja itu dilihat oleh para investor kan, kinerja penghasil laba, kinerja dalam menghasilkan laba pasti kan dilihat oleh investor kan, ya nggak? Iya Pak. Kalau dilihat oleh investor tentunya berpengaruh terhadap harga saham, berpengaruh terhadap harga obligasi, berpengaruh ke risiko. Itu ya, itu 1 ya, barangkali bisa bukan kalau mungkin lebih bagus gitu kan, R-square-nya bisa meningkat tuh kalau memang berpengaruh yang cukup signifikan. Kemudian apalagi tadi ya, coba dibuka satu-satu biar saya ingat lagi. Di share screen lagi, Pak. Ini juga kalau bisa Anaf ya. Itu kamu kan sampelnya 30 ya, sambil di share screen deh. Ini sampelnya kan 30 ya Anaf ya? Iya Pak, betul Pak. Sambil share screen, anunya PPT-nya dibolak-balik gitu, nanti barangkali saya ingat. Baik Pak. 30 ya? 30 itu kira-kira 30 itu kamu udah tahu dong apa aja perusahaannya? Iya Pak, apa sudah. Aja perusahaannya, Anaf? Perusahaannya itu apa aja? Misalnya seperti Mandiri gitu ikut ya? Bank ikut ya? Bank besar ikut ya? Ada S Hardware, BCA ada, Bank BNI, BTN, terus Korporindo, Astra juga Pak, XL, Sampurna, ada Indosemen juga. Mandiri ikut? Mandiri belum ada Pak. Mandiri ikut? Mandiri sebentar saya cek lagi takut. Ikut lah pasti. Oh iya Mandiri ada Pak. Ada pasti. BNI aja ikut, masa Mandiri nggak ikut? Pasti ikut. Ya. Oke, Syariah ada ikut nggak? Kalau Syariah belum ada sih Pak, Bank Syariah. Belum ada yang terdaftar. Loh, itu salah satu. Kan dulu waktu pelaksanaan POJK 51 itu, POJK 51 itu kan sebelum terbit itu udah ada ininya tuh, apa namanya tuh, perintis, perusahaan-perusahaan perintis. Iya, Pak. Perintis itu apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Pokoknya perusahaan-perusahaan yang ditugaskan untuk mencoba melaksanakan triple P itu, sustainability itu. Nah itu kira-kira ada 10 perusahaan kalau nggak salah, itu termasuk Bank Syariah loh, termasuk BSM, masuk BSM tuh. Di 10 perusahaan itu, BRI itu masuk tuh, BRI masuk, bank asing juga dia masuk itu. Iya Pak. Nah jadi yang saya ingin anunya itu 30 perusahaan itu. Itu berarti 30 perusahaan itulah yang mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu di kuesioner itu gitu ya? Iya Pak. Nanti kamu pertanyaan itu kamu hitungin skornya berapa gitu? Iya betul Pak, pakai konten analisis. Oh, konten analisis. Nanti ketemu misalnya dari 15 dia menjawab 7, misalnya 7 per 15 gitu. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah itu jadi dari 30 perusahaan itu ya? Iya Pak. Oh ya, saya rasa udah bagus tuh. Saya rasa udah bagus. Saya juga memperhatikan, dulu saya pernah ngajar mata kuliah ini di Maksi ya. Iya, itu memang ada perbedaan itu, misalnya antara Bank BNI sama Permata aja. Itu isi dari laporan pelaksanaan GCG sih, saya ngajarnya GCG itu akhirnya kan bagian dari itu ya. Iya, itu Pak. Itu beda. Jadi pelaksanaan GCG di Mandiri sama di Permata misalnya, itu katakanlah itu saya rasa sama-sama masuk di 30 itu.
Itu beda itu. Skornya beda. Dan jadi memang udah bisa membedakan sih antara 30 itu nggak sama gitu loh. Jadi antara 30 itu nggak sama. Ada yang lebih komplit, ada yang kurang komplit gitu. Jadi itu udah cukup bisa dianalisis lah gitu ya. Nah 30 itu ada urutannya nggak, Hanaf? Atau ada urutannya atau nggak diurutin? Pokoknya nih 30 inilah leader gitu. Kalau di yang saya baca itu nggak diurutin Pak, emang jadi sudah dinilai kalau mereka kan itu penilaiannya melalui kontroversi sama risiko Pak. Nah itu langsung masuk ke daftar gitu Pak. Soalnya kalau misalnya dibuka itu urutannya emang nggak sama gitu sih Pak. Jadi kayaknya emang nggak abjad aja gitu. Abjad aja gitu. Jadi nggak ada nih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 30 gitu nggak? Iya sepertinya gitu Pak. Oke. Ya. Nah saya mikir gini, kalau memang 30 itu bagus-bagus dan kamu punya reportnya juga buat yang nggak masuk. Kan itu 30 itu kan pasti mungkin panitia yang memberi award itu mungkin dia ngambil dari 100, diambil 30 misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu akan bagus juga kalau kamu membandingkan penelitian ini antara yang dimasuk di 30 sama yang nggak masuk di 30 gitu. Cuma kerjaanmu jadi 2 kali ya, nanti Pak peneliti selanjutnya aja kalau nggak gitu ya. Iya Pak. Kalau kamu ada waktu, nah itu menarik juga tuh kamu bikin misalnya kamu analisis kayak gini nih persis, sampelnya 30 yang masuk di indeks itu. Indeks ESG. Ya kan? Nah, indeks apa namanya tadi? ESG leaders ya. Ya. ESG kan ya? Environment, Social Governance ya. Leaders. Nah, terus kamu bikin lagi 30 lagi tapi yang nggak masuk di situ. Gitu kan? Nah, kira-kira kelihatan nggak bedanya gitu loh. Ya kan? Iya, Pak. Ya nggak? Nah, itu kan lebih kontras gitu. Lebih kontras antara perusahaan yang masuk 30 leaders sama yang nggak masuk 30 leaders, ada bedanya nggak gitu. Ya, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa kamu ya, jadi peneliti selanjutnya kamu suruh aja bandingkan nih 30 yang saya teliti dengan 30 yang tidak masuk leader gitu. Iya, Pak. Ya. Baik. Ya, leaders ya. Kamu tulis aja di paling belakang jadi nggak susah kamu, ya kan? Ya. Kalau kamu bikin 30 lagi capek nanti kamu ya. Iya, Pak. Oke, terus mengenai periode ini tribulanan apa tahun? Pasti tahunan kan ya? Tahunan, betul Pak. Angkanya tahunan kan? Karena laporannya kan dibuat setiap tahun, berarti tahunan kan? Betul, Pak. Berarti kamu punya data berapa? 16, 17, 18, 19, 20. Berarti kamu punya data 30 kali 5. Iya. Iya, betul kan Pak. 2016, 2017, 2018, 2019, 20. 5 kan? 5 kali itu. Nah, ada nggak nih kaitannya sama POJK 51 tadi? POJK 51 itu tahun berapa dia? 2000 berapa? Mulai diterapkan? 2017 sih kayaknya ya. Iya, 2017 Pak diterbitkannya. Mulai berlaku? Sebenarnya coba kalau dicek tuh. Mulai berlakunya tanggal berapa itu? Bentar. Tinggal keputus ya. Dia keputus ya, Bin? Oh, anak keputus ya. Enggak. Tunggu aja, Pak. Enggak, jalan sinyal. Oh, cuma dimatikan. Dia, saya pikir putus.
mulai berlakunya. Kemarin kalau saya baca itu kalau diwajibkannya mulai tahun depan Pak, cuma kalau berlakunya ini Tahun depan. Tahun depan Iya. gimana? diwajibkannya Udah Pak, kemarin kok. sekarang masih sukarela Pak si pengungkapan Oh, ini. Nah OJK tuh pengen bikin dong. pengungkapan SG ini jadi diwajibkan. Gimana? Lah LPP itu sering dapat proyek melatih karyawan-karyawan bank untuk membuat laporan berdasarkan POJK 51 itu. Itu sejak tahun 2017 sudah banyak proyeknya itu. Jadi dulu ya tahun 2017 itu, kalau nggak salah nih 2017. Oke, itu tanggalnya tanggal berapa tuh? POJK 51 tanggal berapa? Kamu bisa lihat nggak tanggalnya berapa? Tanggal berapa ditandatangani Pak Wimbo? Itu Pak Wimbo apa masih Pak ini ya? Apa masih Pak siapa? Sebelum Pak Wimbo? Pak siapa Pak Sparta yang di Swiss itu duta besar di Swiss? Pak Mulyaman Hadad. Mulyaman Hadad. Iya. Itu yang tanda tangan Pak Mulyaman Hadad atau Pak Wimbo tuh? Apa Pak? Pak Wimbo ya. POJK 51 itu loh Pak. 51 itu Pak Wimbo kayak Pak. Udah Pak Wimbo ya? Udah Pak Wimbo. Berarti 2017 itu kira-kira. Nah, itu gini Hanaf, kamu catat Hanaf. Jadi waktu POJK 51 itu berlaku, itu yang saya tahu bank ya, yang saya tahu bank nih, karena yang non bank saya nggak terlalu Yang bank itu berlakunya bertahap. Pertama bank buku 4 dulu. Bank buku misalnya bank buku 4 tahun 2017 gitu. Terus bank buku 4 buku 3 2017, bank buku 2 buku 1 2018, setahun kemudian gitu. Jadi bertahap. Dulu waktu itu berlakunya bertahap. Nah, nanti kalau saya nggak tahu itu ada nggak pengaruh itu terhadap pelaporan itu, Ana, ya? Oh iya Pak. Ya, itu kamu perhatikan itu, ya perhatikan itu. Karena sebelumnya itu tidak wajib. Sebelum tahun 2017 tidak wajib. Kamu kan datanya 2016. Oh iya ya kan? Pak. Nah, coba nanti coba lihat itu. Ada nggak pengaruhnya itu ya? Kamu jadi ini Kak, saya informasi aja. Kamu coba dicek nanti ada nggak pengaruh berlakunya POJK 51 itu terhadap penelitian kamu ini, terutama terhadap sampelnya itu. Ya, iya, baik, Pak. Kamu coba aja perhatikan, barangkali ada pengaruhnya. Karena itu dulu di tahun 2017 itu ya, kalau nggak salah 2017-18 itu bank-bank buku 4 itu udah ready untuk membuat laporan itu. Iya, Pak. Terus buku 3, buku 2-nya itu, buku 2, buku 1 itu nggak ready sama sekali. Nah, mereka bikin pelatihan macam-macam untuk supaya ngerti kayak apa sih laporannya harus dibuat. Nah, barulah dibikin. Nah, tapi kalau misalnya bank-bank buku 4 itu masuk di 30 indeks itu, berarti itu sih nggak masalah. Ya. Cuman ada nggak yang masuk di indeks itu perusahaan-perusahaan macam apa, itu kamu perhatikan juga. Jadi kamu lihat juga di perusahaan macam apa sih yang masuk ke indeks itu. Nah, mulai berlakunya, saya rasa itu berpengaruh karena POJK 51 itu berpengaruh, itu menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melaksanakan economic, social, and governance itu. Ya, baik Pak. Ya. Ya, Pak. Terus mengenai pandemi itu kan mulainya 2020 bulan Maret kan ya? Iya. Korban pertama yang guru nari di Kemang itu kan 1 Maret 2020 kan? Iya, 2020 Pak. Nah, kayaknya 2019 belum ada deh pengaruh pandemi. Walaupun di Cina iya 2019 COVID-19, namanya kan COVID-19. Iya. Tapi waktu itu 2019 itu kayaknya Indonesia belum ada ngomongin COVID deh 2019. Iya sih, masih belum masuk kayaknya Pak. Belum masuk Indonesia. 19.
Nah, masuknya itu mulai pertama kali itu 1 Maret 2020. Nah, jadi kalau kamu bilang periode COVID 2019-2020, kalau sampelmu Indonesia saja nggak bisa. Oh iya. COVID itu 2020. Iya, Kecuali kalau sampelmu Keliru menyangkut juga. 2020 tuh. Iya, Pak. 1 Maret, Nggak salah. 1 Maret 2020. Nggak salah dia itu 2019 nggak ada. Iya, Pak. Belum. Memang Oh, salah memang dia. namanya COVID-19. Iya. Namanya memang COVID-19 karena di Cina itu bulan Oh, apa itu? Agustus apa ya di Cina itu? Bulan apa sih itu? Pertama kali 2019 korban 2020. Ya, Iya, Pak. Anaf itu. Ini mengenai sampelnya, mengenai tahunnya. Oke, saya rasa itu aja, Anaf. Nanti kalau saya ingat lagi, tapi saya rasa itu yang penting-penting itu, Anaf. Iya, baik, Ya, Pak. terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis atas tanggapannya. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu kamu pertimbangkan ya. Pertama itu ROE itu ROA Pak Muklis, ROE ya, ROE Bu Pak Muklis ya, Taman ROE. ROE ya, bukan ROA ya. Halo? Pak, biar Ahnaf melihat penelitian terdahulu, Pak. Iya, Lebih iya. banyak betul, ROE atau ROA? Kalau menurut Iya, saya iya, mungkin iya. ROA mungkin. Iya. Ya. Nanti Lihat penelitian terdahulu. Iya. Baik, Pak. Itu lagi ya, karena ROA itu selalu berhubungan dengan harga saham tuh ya, pasti tuh ya. Ada ROE itu. Jadi nanti lihat yang mana ROA atau ROE. Tapi jelas selalu berhubungan lah, ya, karena kan track kinerja ya. Perlu tambahkan juga dengan ROE itu. ROA atau ROE, jangan dua-duanya, salah satu aja. Dan juga untuk data COVID itu 2020 ya. Kamu bandingkan 2019 2020 ya, bukan 2019 2020 dan sebelumnya. Itu ada beberapa hal lain yang kita pertimbangkan untuk diperbaiki ya. Kalau seandainya ada waktu silakan, datanya tidak begitu susah, tapi ROE itu kan nggak susah, sekali kamu rekap aja kan itu, sekalian rekap aja. Jadi satu jalan itu. Oke, itu yang dapat seperti Pak Muklis. Berikutnya Bu Fina, silakan Bu Fina. Oke, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis. Selamat pagi Ahnaf. Selamat pagi Bu. Sudah dengar penelitiannya ini cukup menarik karena judulnya sesuatu yang baru ya. Jadi membuat kita pengen tahu banget, jadi kepo ya. Meneruskan Pak Muklis tadi tentang ROA atau ROE tambahannya. Kalau saya boleh saran, penelitian mahasiswa saya sebelumnya itu meneliti tentang ROA dan Tobin Squee juga. Pak Muklis juga pengujinya waktu itu. Ya, Pak Muklis kalau masih ingat, Fahri, bisa dilihat dari sana penelitian sebelumnya ya. Oke, mungkin banyak juga yang lain. Nah, kalau bisa itu disitasi lagi. Ya Pak, seperti itu, sponsor. Oke. Jadi waktu itu Fahri meneliti tentang ROA dan Tobin Squee ya, nilai perusahaan dengan Tobin Squee juga itu ada hubungan yang berpengaruh positif juga. Ya, mungkin itu saran Pak Muklis itu bisa kalau mau ditambahkan. Tapi yang ROE mungkin dicari dulu sehingga Anam pakai yang mana. Cuman kalau Pak Sparta dulu suka sarankan kalau yang berhubungan dengan perbankan itu ROA. Tapi ini kan semua ya, sampelnya semua yang ada di bursa gitu. Nah, kemudian karena ESG ini kan masih sukarela ya, yang berlakunya tahun depan. Nah, jadi sukarela yang 30 perusahaan diteliti ini, ya, apakah dia sudah dari tahun 2016 itu menerapkan ESG-nya? Kalau yang sudah saya cari Bu untuk S-Hardware itu sustainability report-nya baru ada dari 2019 Bu. Cuma nanti mungkin saya bisa cek lagi di annual report-nya. Siapa tahu dia juga ngungkapin di situ soal mungkin di GCG-nya atau di CSR gitu. Nah, itu akan menjadi masalah nggak nanti? Karena kan kita kan
variabel pertama itu ESG ya. Sedangkan penelitiannya dari 2016 sampai 2020 gitu loh. Sedangkan masih sukarela dan dia baru diumumkan OJK aja 2017 kan gitu. Nah, jadi ini kesulitan nggak datanya kira-kira Anan dari 2016 itu sampai 2017? Yang belum. Insya Allah Bu, kalau misalnya dia si perusahaan ini udah ada mensiratkan di annual report-nya, insya Allah masih bisa sih Bu, karena kan kebetulan di sini juga konten analisis Bu pakainya, jadi bisa yang walaupun nggak persis, mungkin yang menyerupai dari jawaban dari pertanyaan itu bisa digunakan Bu. Oke, jadi ini ya optimis dapat datanya ya. Saya takutnya nggak dapat karena waktu itu sama juga penelitian saya tentang cash flow waktu itu tahun 95 kan saya teliti banyak itu. Nah itu agak kesulitan untuk mencari kan kita ditentukan yang pakai ESG sekarang dulu ada 30, nanti pas tahun mundur ke belakangnya mereka belum selesaikan semua gitu. Jadi nanti datanya bolong-bolong. Nah, kalau itu mungkin diantisipasi aja kali dengan mengambil data semi-annually sehingga sudah terputuskan dan itu hubungannya ke sampel kita ya, jadi pengambilan datanya jadi tidak 2016 tapi mungkin maju ke 2017 tapi datanya supaya cukup semi-annually misalnya gitu ya. Itu diantisipasi aja dari sekarang, jangan pas udah itu kaget gitu loh, pas udah nyari-nyari data kaget, udah olah-olah data kaget, jangan seperti itu aja ya. Saya mengingatkan. Nah, kemudian di sini kan ada 4 variabel ya, Ahnan ya. Ahnan. Jadi saya singkat Ahnan. Kamu mana sih, susah banget namanya? Hanan juga boleh, nggak apa-apa Bu. Aslinya mana? Orang tua dari mana asalnya? Orang tua dari Jawa. Arab. Oh, Jawa. Kirain orang Arab, susah namanya. Jawa, Arab. Ada Jawa, ada orang Arabnya kan? Jauh ada. Tapi Bu. Nah, iya benar, soalnya namanya ya, dari namanya kelihatan. Oke. Jadi yang ingin saya lihat di pendahuluan itu adalah pembahasan tentang yang dua lagi, kalau ESG, kemudian yang duanya lagi, yang tiganya lagi itu kurang dibahas di pendahuluannya Hanan ya. Yang kelihatan kan baru ESG, belum ada kelihatan governmental disclosure, social disclosure-nya belum kebahas, belum, atau saya yang terlalu cepat bacanya belum kebaca itu di awal pendahuluan gitu. Nah, nanti tolong ditambahkan saja. Jadi ada beberapa istilah di sini yang ada singkatannya sedangkan di awalnya belum disingkat. Jadi kalau kita mau menyingkat seperti ENV itu kan environmental, SOC sosial, nah itu dikasih judulnya dikasih panjangnya dulu, baru nanti kita kasih kurung singkatan dan seterusnya baru disingkat. Jangan tiba-tiba langsung disingkat. Nah, nanti kalau pembacanya bukan dari jurusan akuntansi agak bingung juga ya. Kalau kami bacanya ngerti, Anan ya, ngerti karena kita setiap hari selalu berhubungan dengan istilah-istilah itu. Tapi kalau bagi yang ingin tahu dan ingin baca dan kepo gitu kan, usahakan penulisan singkatan itu dipanjangkan dulu baru disingkatkan. Ini ada di bab 1 juga istilah-istilah ESG, ENV, SOC, GLR, GOV ya, government kan seperti itu. Nah, itu ada di halaman pendahuluan. Nah, jadi tolong diperhatikan, jadi pendahuluan ada 2 ya, singkatan dan beri keterangan lanjutan tentang 3 variabel selain ESG. Karena ya ESG ya yang dibahas di sini hanya ESG yang saya lihat. Iya enggak? Ya, kurang dalam bahasa. Iya, bukan kurang dalam, enggak perlu dalam-dalam kalau pendahuluan, cuman kita nganterin aja. Nganterin sebelum ke bab 2 dan bab 3, tapi sudah pernah disinggung. Nah, kemudian justru di bab 1 itu juga sudah langsung dijelaskan 30 perusahaan. Boleh sih, cuman kan biasanya di pengenalan tentang populasi dan sampel itu biasanya diambil 30 perusahaan dengan syaratnya seperti ini gitu ya. Syarat-syaratnya kan yang pastinya sudah ada melaporkan ESG gitu kan. Jadi nanti mungkin dikasih tahu perusahaan yang sudah melaporkan ESG itu apa aja gitu kan. Nah, kemudian dipilih di situ. Nah, cuman
perlu diperhitungkan juga, mungkin ada istilahnya itu bumper apa ya, jatah buat kalau ada outlier gitu loh ya, sehingga jangan sampai mengurangi sampel seperti itu. Mungkin ada cadangan lah ya, cadangan datanya misalnya seperti itu. Oke, itu yang kedua. Kemudian lagi ya sama dengan Pak Muklis tadi, di sini di judul itu nggak ada ngomongin tentang periode COVID dan non-COVID, tiba-tiba di pembatasan ada ngomongin tentang COVID dan non-COVID, periode sebelum COVID dan periode COVID. Nah, seperti itu ya. Jadi yang mana yang mau dipilih ini? Yang pakai periode COVID atau yang tidak, seperti itu. Yang perlu diingat, kata Pak Muklis, COVID itu mulai 2020. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di pendahuluan itu saya baca tentang Hanan membandingkan bursa-bursa di Malaysia di mana gitu kan. Nah, itu saya nggak melihat kutipannya. Nah, itu dari mana itu asalnya. Nah, itu tolong dijelaskan aja. Dan pentingnya apa gitu loh. Ya, kan ini pentingnya karena di tempat lain itu sudah peringkatnya tinggi, di Indonesia belum. Makanya kita pengen, yuk coba jangan ketinggalan seperti mereka gitu ya. Nah, itu kutipannya dari mana itu aja. Oke, sepertinya hanya itu aja Pak Sparta, Pak Muklis, masukan dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Lediana. Pak, masih mute Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain, Pak Muklis, masih ada yang lain? Ya, saya mau nambahin dikit nih Ahnaf. Jadi gini Ahnaf ya, sebetulnya ini tema ini yaitu bagaimana pengaruh kebijakan yang non finansial lah seolah-olah gitu ya, non operasional, yaitu misalnya yang tidak benar-benar bisnisnya perusahaan gitu ya, tapi memperhatikan, tapi ternyata berpengaruh terhadap keberadaan perusahaan gitu. Sebetulnya nih ya, sebelum ada laporan keuangan nih ya, atau kamu lihatlah orang berbisnis yang nggak kenal laporan keuangan, itu banyak loh ya, banyak orang berbisnis sukses kaya raya dia nggak kenal laporan keuangan, banyak itu, banyak. Nah, itu cara rekan bisnisnya menilai dia itu gimana coba? Bagaimana rekan bisnisnya menilai ini saya layak nih kerja sama orang ini? Itu gimana ngelihat? Itu kan pasti pakai faktor-faktor kualitatif kan, ya nggak? Iya. Nah, faktor kualitatif itu antara lain GCG itu. Jadi orang ini jujur apa enggak, fair atau tidak dalam berbisnis, suka merugikan konsumen atau merugikan supplier, atau merugikan orang yang minjemin barang dia belum dibayar, atau merugikan customer yang udah kasih uang muka nggak dikasih barang yang bagus, misalnya gitu kan. Nah, itu semua kan dari kejujuran, dari watak, ya kan. Nah, dari kesitulah kalau rekan bisnis para stakeholder itu menilai bahwa ini pebisnis yang baik, nah, banyak berbagai pihak orang suka berbisnis sama dia, apakah orang-orang yang menjual barang ke dia, atau orang-orang yang membeli barang dari dia, atau orang yang meminjamkan uang ke dia, itu merasa nyaman berbisnis dengan orang ini, gitu kan. Nah, itulah yang mendorong bisnis dia itu berkembang. Gitu. Nah, iya Pak. Ya, jadi sebetulnya GCG sama laporan keuangan itu sebetulnya duluan GCG gitu loh. Sebelum ada laporan keuangan, orang menilai pebisnis itu layak diajak kerjasama atau tidak, itu dengan faktor-faktor GCG itu. Oh iya Pak. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi itu kamu perlu tahu ya, bahwa ini sebetulnya justru akuntansi itu balik lagi gitu. Menilai seseorang tuh nggak bisa hanya dengan angka gitu. Bagaimana moralnya dia, bagaimana dia menjaga fairness kepada suppliernya, fairness kepada bayarnya, fairness kepada kongsi-kongsinya, gitu kan? Kadang-kadang kan orang bekerja itu harus kongsi sama ini, kongsi sama supaya usaha bisa lebih besar, gitu kan? Nah, menjaga kerukunan antar rekan yang sesama pemodal ini, gitu.
Nah, ini nih yang berpengaruh terhadap bisa sukses atau tidak seseorang dalam berbisnis. Itu sebetulnya itu. Nah, kemudian setelah laporan keuangan masuk, orang menilai kinerja melalui laporan keuangan. Lupa bahwa dulu sebetulnya banyak pekerja sukses sebelum akuntansi itu lahir gitu. Iya, Pak. Ya kan banyak bisnismen itu yang sukses sebelum akuntansi lahir. Maka terus kembali lagi sekarang. Coba lihat dulu gimana faktor ini, faktor ini, faktor ini. Nah, merusak lingkungan apa enggak, membawa kesejahteraan enggak kepada masyarakat. Itu sebetulnya sebelum ada akuntansi itu begitu gitu. Ya, jadi ini bukan suatu yang baru. Gitu ya. Jadi kesuksesan sebuah perusahaan itu tergantung bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia menjaga hubungan dengan masyarakat, tidak merugikan orang lain, membawa manfaat kepada orang lain. Itu loh sebetulnya yang bikin orang itu jadi sukses atau tidak tuh di situ. Bukan dari roa-roenya gitu ya. Belum ada roa-roe dulu udah ada pengusaha sukses, pengusaha tidak sukses gitu kan. Ya enggak? Nah itu, jadi itu kamu harus tahu apa sih sebetulnya GCG itu, apa sih sebetulnya social responsibility itu, gitu ya, apa sebetulnya environmental tanggung jawab terhadap environment itu seperti apa sebetulnya, gitu ya. Contoh ya. Saya dulu pernah ke perusahaan tuh waktu saya S2 dulu. Saya pernah kan waktu dulu S2 saya sering masuk ke perusahaan gitu karena tugasnya seperti OJT-nya on the job-nya itu sering tuh. Nah, kita masuk ke perusahaan, saya pernah masuk ke suatu perusahaan pabrik obat itu. Itu ternyata semua karyawan yang level pekerja kasar lah gitu ya, yang ngepel, yang nyapu, yang pokoknya office boy ke bawah itu tuli semua. Satu pabrik itu, satu perusahaan tuli semua. Oh iya, Pak. Nah, itu kan menunjukkan social responsibility, ya kan? Dia memberi pekerjaan kepada orang cacat gitu kan. Iya. Yang kira-kira dia memang cacat tapi kan manusia. Saya pengen orang-orang ini bisa bekerja dengan adanya perusahaan saya gitu. Nah, itu kalau kayak gitu pasti kan ketahanan perusahaan itu berada di dalam masyarakat, pasti kan masyarakat sekitar ikut mendorong kan, ikut mendukung. Kalau nih perusahaan mau ada apa-apa gitu, misalnya mau dijarah kayak zaman 98 dulu, pasti masyarakat sekeliling akan membantu perusahaan ini. Itu kan dijagain supaya nggak dijarah gitu kan. Kenapa? Karena orang tahu bahwa ini orang baik nih yang punya perusahaan ini gitu. Ya nggak? Nah itu contoh. Itu saya belajar itu dulu tahun 95. 93. Jadi belum ada tuh kewajiban CSR di sekarang ini ya, kewajiban POJK 51 itu belum ada. Kewajiban pelaksanaan GCG belum ada tahun 93. GCG itu kan baru mulai tahun 2000. Iya, Pak. Kan corporate governance itu baru mulai tahun 2000. Itu tahun 93 saya udah lihat itu ada perusahaan yang kayak gitu. Nah, itu di Filipina. Di sana itu justru saya amati pebisnis yang sukses itu ternyata orang-orang dari golongan agama gitu. Di sana kan Katoliknya kuat gitu. Jadi orang yang memadukan antara bisnis dan sosialnya gitu. Jadi dia berkegiatan sosial dalam melaksanakan perintah agamanya, sekaligus dia berbisnis gitu. Nah justru yang pengusaha-pengusaha kayak gitu tuh yang sukses. Tuh, jadi itu tuh yang kayak gitu kamu perlu tak paham apa sih GCG itu gitu ya. Apa sih social responsibility itu? Kenapa dia bisa mempengaruhi nilai perusahaan gitu. Ya. Terus pengalaman juga nih, saya selalu ceritakan ini kepada mahasiswa saya kalau saya ngajar GCG. Saya dulu pernah ikut tender di Bank BNI. Ya, kira-kira tahun berapa tuh? Itu tender di Bank BNI itu saya itu ngajuin harga 500 juta. Masih ditawar habis tuh sama BNI. Akhirnya deal 400 juta. Tiba-tiba di perjalanan pulang dari BNI di Jalan Lada saya ke Kemang itu kan kita di perjalanan kira-kira bisa 1 jam tuh. Di tengah jalan saya ditelepon sama pesaing kita yang nomor 2 dari kita gitu. Yang kalah tapi nomor 2 dari kita gitu kan. Dia kalah sama kita tapi nomor 2 dari kita. Dia tanya, waktu itu kan saya itu sama-sama ex BNI juga, dia ngobrol enak dengan kita. Dia tanya, Pak kasih harga berapa Pak? Wah saya kasih aja 500 masih ditawar sampai 400, akhirnya kita lepas 400. Itu pesaing kita itu heran.
murah banget kasih harga ke BNI. BNI itu kan bank besar, dia bilang. Emang situ kasih harga berapa? Kami kasih harga 1,5 M katanya. Jadi harga kami ini kan udah murah gitu kan, udah murah banget gitu kan. Karena pesaing nomor 2 dari kami itu 1,5 M, dia dapat dari kami 500, itu kan udah murah. Masih ditawar lagi 100 gitu kan. Nah, itu akhirnya kita menang. Sebelum menang kita disuruh tanda tanganin tuh yang namanya surat fakta integritas, bahwa kami menang tidak dengan menjanjikan atau memberikan apapun kepada pihak-pihak di BNI yang terlibat dalam proses tender. Nah itu loh GCG, pelaksanaan GCG di BNI itu kayak gitu. Jadi dia itu bisa menghemat biaya berapa tuh, dari 1,5 M jadi 400 juta. Itu menghemat 1,1 M. Itu dari satu tender yang saya tahu. Dari satu tender yang saya tahu itu menghemat 1,1 M. Padahal ada berapa tender tuh setahun oleh BNI gitu kan. Ya nggak? Jadi gimana nggak berpengaruh yang namanya penerapan GCG itu terhadap ROA gitu kan, terhadap ROE. Ya nggak? Jelas-jelas berpengaruh terhadap harga saham BNI, jelas berpengaruh. Karena kalau dia nggak menerapkan GCG, pasti yang dipilih itu yang 1,5 M itu. Ya nggak? Iya, Pak. Kalau dia nggak menerapkan GCG, yang dipilih pasti yang 1,5 M itu, nanti selisihnya itu dia bagi-bagilah antara pejabat BNI sama siapa, dibagi-bagi. Itu kalau nggak ada penerapan GCG. Berarti kan ROA-nya GCG, ROA-nya BNI berpengaruh pada terlaksana tidaknya GCG itu. Nah itu saya sering tuh, kayak contoh tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita dengan beberapa bank juga kadang-kadang seperti itu. Harus kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Itu loh, jadi contoh-contoh kayak gitu, itu kamu harus hayati. Jadi kamu paham kenapa sih GCG itu bisa berpengaruh ke ROA atau ke nilai perusahaan, ke harga saham. Itu seperti itu. Gitu ya, jadi dijiwai. Jadi waktu nulis itu juga enak. Ya, itu tambahan aja dari saya ya. Oke. Jadi nanti waktu kamu nulis misalnya tujuan penelitian, itu lebih jelas tujuan penelitian misalnya untuk melihat apa sih dampak dari tindakan-tindakan yang berpengaruh, yang punya nilai sosial, yang punya nilai environment, yang melaksanakan GCG, apa pengaruhnya terhadap harga saham gitu loh, terhadap nilai perusahaan. Jelas gitu. Jangan kamu cuma nulis ya untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, kurang tegas itu. Nah, kurang tegas. Jadi lebih jelas itu. Misalnya manfaat bagi ilmu pengetahuan. Jangan kamu cuma tulis di situ sebagai perbandingan bagi penelitian sebelumnya. Jangan gitu dong. Ya, kamu pengen lihat ini loh, faktor-faktor non keuangan yang kualitatif yang ternyata berpengaruh terhadap nilai perusahaan, gitu loh. Jadi kamu nyatakan seperti itu, saya ingin meneliti apa sih sebetulnya kegiatan bisnis yang baik, ya, cara berbisnis yang baik, apa pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, gitu loh. Cara berbisnis yang baik ini kualitatif nih, nggak ada angka-angkanya misalnya rasio ini berapa, enggak, tapi praktek bisnis yang baik gitu kan. Yang even sebelum bisnis itu, sebelum akuntansi lahir itu sudah menjadi ciri seseorang pebisnis yang baik gitu. Ya, Ahnaf. Ya. Oke. Mudah-mudahan dari gambaran saya ini kamu bisa tahu yang kamu tulis itu kayak apa. Ya, terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muklis. Oke, terima kasih Pak Muklis. Memang yang disampaikan Pak Muklis itu benar ya. Moral hazard ya, kejujuran dan pelaksanaan pengolahan perusahaan itu sangat penting dalam melanjutkan working concern ya, ke kelangsungan usaha perusahaan dan secara otomatis dampaknya nanti ke kinerja. Jadi dari hasil pengalaman saya juga waktu saya di Bapindo 8 tahun ya. Saya mati deh. Pak Sparta tahu betul itu. Iya, debitur yang bertahan itu debitur yang jujur itu. Itu nakal itu selama 5 tahun udah kolaps itu. 3 tahun Sparta tahu betul. Ya. Nah, jadi, kan. dan itu nggak banyak. Dan waktu di tahun 90-an itu banyak sekali diskusi seminar mengatakan seorang leader yang jujur ya, yang belum waktu itu belum kenal GCG, tapi mereka sudah ada cikal bakalnya, jujur dan punya komitmen dan punya integritas yang bagus, dipastikan langgeng perusahaannya, dipastikan dia akan mendapat untung cukup baik. Jadi laporan keuangan itu kan imbas dari perilaku dari manajerial ya dalam mengolah perusahaan itu. Ya itu betul juga Pak Muklis, dulu juga gitu, dari zamannya sebelum akuntansi dikenal seperti sistematis sekarang, memang pengusaha jujur baik itu
Kita perhatikan di kampung-kampung itulah, misalnya kalau ada pengusaha sampai tua masih sukses, pasti dia humble, jujur, rendah hati, suka bantu orang, pasti itu. Tapi kalau arogan, korupsi, ya, itu pasti nggak bertahan lama. Nanti juga bakal GCG sebenarnya. Merugikan orang. Iya itu. Jadi kalau kita sandingkan dengan apa GCG dengan ROA, jangan GCG di ROA itu ada multicolnya, hasil pengaruh. Jadi GCG naik, ROA juga naik. Ada multicolnya. Tapi paling tidak, kalaupun nanti tidak ada multicolnya, pasti ada multicol lah. Saya lihat deh. Karena kan dia konkuruen itu si Jajar. Ya pasti. Pasti itu. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau multicol, tentu saja kita ROA-nya kita drop ya. Karena kita perhatian utamanya bukan ROA, tapi adalah GCG yang terkait dengan ESG itu ya. ESG itu penting. Jadi ini memang benar sekali. Dan saat sekarang itu namanya juga kontrol variabel, Pak. Iya, kontrol variabel. Sekarang tuh kalau kita lihat laporan annual report itu kan bandingkan aja. Halaman pertama itu bukan laporan keuangan. Laporan keuangan itu di bagian akhir. Karena laporan keuangan itu muara seluruh dari kebijakan, perilaku, pengelolaan, muaranya di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu refleksi dari apa yang mereka lakukan selama ini. Ya, baik non keuangan atau keuangan. Hasilnya non keuangan itulah. Jadi memang betul sekali Pak Muklis seperti itu ya. Jadi kalau sudah nanti menanalisis lebih tajam lah. Ke arah situ ada sennya terkait dengan bagaimana ini ada sense-nya betul. Jangan sampai terjadi nanti laporan ESG itu juga dimodifikasi ya. Yaitu untuk mengelabui dari pemegang saham. Tapi pemegang saham nggak bisa dikelabui. Masalah moral itu nggak bisa dikelabui ya. Itu fakta dan kondisi bisa dikelabui. Kejujuran itu nggak bisa dipura-pura itu. Itu berlaku jangka panjang. Jadi GCG itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa ya. Seperti yang contoh BNI itulah GCG-nya dengan GCG itu memang lebih efisien saat itu. Tanpa korupsi itu lebih efisien. Lebih efisien ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Hanaf bisa menambah wawasannya dalam diskusi sudah proposal sangat menarik ini. Terima kasih banyak kepada Pak Muklis ya. Banyak hal yang baru yang mungkin Hanaf belum sampai ke situ ya. Tapi alhamdulillah banyak sampai Pak Muklis yang baik dan di Bu Vina juga sama. Demikian sampaikan untuk itu saya akhiri seminar proposal ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sparta. Sama-sama Pak Muklis. Banyak Pak Sparta.